Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mr. Bemben ya. Jadi kita belajar tentang statistika nih. Jadi sudah video ke-11, jadi tentang simpangan rataan, ragam, dan simpangan baku data berkelompok. Oke, jadi kita akan mulai dari simpangan rataan. Oke, sebenarnya simpangan rataan ini sebenarnya data berkelompok sama aja sih dengan simpangan rataan yang data tunggal ya. Terus caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menganggap bahwa setiap dari titik tengah kelas itu merupakan XI-nya. Nah, begitu aja sih. Oke, kita langsung mungkin lihat contohnya saja. Oh, mungkin kita lihat rumus dulu ya. Mungkin udah lupa ya. Oke, saya ingatkan kembali. Jadi, rumus simpan rataan itu intinya adalah bahwa setiap datum itu kita kurangin dengan rata-ratanya. Gitu ya. Nah, karena dia berfrekuensi, berarti masing-masing dari kita kurangin ini perlu kita kalikan dengan frekuensinya dong. Oke. Nah, kemudian hasilnya itu harus kita mutlakkan. Oke, jadi ini bukan kurung ya. Jadi ini mutlak gitu. Oke, jadi mutlak. Nah, lalu kemudian kita jumlahkan hasilnya. Oke, dijumlah. Oke ya. Lalu kemudian hasil penjumlahannya itu kita bagi dengan N. Maka kita akan mendapatkan simpangan rataan. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita di dalam hal ini berarti dengan kata lain XI-nya ini merupakan titik tengah kelas. Nah, jadi bedanya cuma di situ. Kalau di data tunggal kan langsung datumnya ya gitu. Ketahui di tabel. Nah, kalau di data berkelompok maka XI-nya kita ambil titik tengah kelas gitu ya, titik tengah kelas. Nah, oke. Jadi kita lihat contohnya. Oh ya, sekalian ragam ya. Oke, jadi ragam itu apa? Jadi bedanya sama simpangan rataan itu apa? Jadi kalau ragam itu bedanya hanya di bagian sini nih. Jadi XI dikurangin X bar itu masing-masing setelah dikurangin itu kita kuadratkan. Oke, lalu kemudian kita kalikan dengan frekuensi karena dia tidak cuma satu ya, ada frekuensinya. Setelah itu masing-masing kita jumlahkan. Nah, lalu hasilnya kita bagi sama N. Nah, gitu. Ya, jadi perbedaan antara simpangan ragam simpangan rataan dan ragam itu hanya beda. Kalau simpangan rataan dia pakai mutlak, kalau ragam kita pakai kuadrat. Nah, terus lalu simpangan baku itu apa? Nah, itu paling mudah tuh, simpangan baku ya. Simpangan baku berarti adalah akar dari ragam. Jadi kalau kita sudah berhasil mendapatkan ragam, maka tinggal diakarkan saja sudah dapat simpangan baku. Oke, semoga ini masih ingat, ini sebenarnya sama persis dengan yang di data tunggal ya, begitu. Oke, sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, oke, jadi kalau kita perhatikan nih di soal ini ada nilai dan frekuensi, tapi kita ditanya simpangan rataan, ragam, dan simpangan baku. Kalau kita perhatikan rumus simpangan rataan, ragam, dan simpangan baku, itu kita memerlukan X bar ya. Oke, masih ingat X bar ya? X bar itu adalah rataan hitung. Rataan hitung. Jadi dengan kata lain, kita harus menentukan rataan hitung terlebih dahulu. Nah, ingat rataan hitung kita bisa hitung dengan menggunakan metode pengkodean ya. Oke, jadi ini sudah ada FI-nya, maka kita bikin UI-nya. Oke, mungkin kita ambil 11 gitu sebagai yang 0, maka ke atas negatif 1 dan negatif 2, ini 1, 2, 3. Oke. Lalu kita bikin FI kali UI ya. Oke, jadi dikalikan negatif 5, 0, 12, 18, 27. Oke, ini kalau dijumlahkan berapa nih? Oke, jadi ini 9 sama ini coret, maka sisa 3 gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan 30, 48. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa nih? Oke, 7, 18, 30, 39, 48. Oke ya. Nah, maka sekarang bagaimana cara menentukan X bar? Oke, masih ingat rumus X bar? X bar adalah X bar S ditambah dengan sigma FIUI dibagi dengan N. N itu maksudnya sigma FI-nya dikalikan dengan panjang kelas K. Oke, sekarang X bar S-nya apa?
X bar S adalah titik tengah kelas yang UI-nya 0. Oke, UI-nya 0 di sini, maka X bar S bisa diperoleh dari sini. Jadi X bar S-nya adalah titik tengah kelas. Jadi sini ke sini panjangnya 4, 2, jadi 23. Oke, tengahnya 23 ya. Maka berarti X bar S-nya adalah 23 ditambah dengan 23 juga bisa didapat dari 21 ditambah 25 dibagi 2. Jadi 46 bagi 2 kan 23 ya. Oke. Sigma FIUI berarti FIUI kolomnya dijumlah. Jadi kolom FIUI dijumlah dapat 48. Sedangkan N itu adalah jumlah dari frekuensi 48. Oke. Dikalikan sama K panjang kelas. Jadi 16 kurang 11 ya. 16 kurang 11 dapatnya adalah 5. Oke, jadi 5. Ini 1 kali 5 dijumlahkan jadi 28. Oke, X bar-nya 28. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan simpang rataan? Berarti kita harus tentukan kolom XI terlebih dahulu ya. Saya pakai warna berbeda saja. Oke, pakai warna biru. Oke, jadi XI itu adalah titik tengah kelas masing-masing ya. Jadi ini dijumlahkan bagi 2. Jadi 13 gitu ya. Oke, 13. Nah, lalu sebenarnya mudah aja sih. Kalau udah dapat 1, kita tinggal jumlahkan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya 5 ya. Jadi kita tinggal jumlah 5 terus-menerus nih. 18, 23, 28, 33, 38. Nah, gitu ide XI-nya ya. Nah, oke. Lalu kemudian ngapain lagi? Kalau kita lihat rumusnya, itu kita kurangin dengan masing-masing XI ini kita kurangin dengan X bar-nya lalu dimutlakkan. Oke, jadi di sini ada mutlak dari XI dikurangin X bar mutlak ya. Oke, XI-nya 13 dikurangi sama X bar-nya kan 20 berapa tadi? 28 ya. Oke, jadi 13 kita kurangin sama 28. Kalau dimutlakkan sama aja dengan 28 dikurangin 13 begitu ya. Oke, jadi dapatnya adalah 15. Betul ya. Nah, ini berarti dikurangin dapatnya 10. Ini kurangin dapatnya adalah 5. Oke, 28 kurang 28 0 ya. Oke, 33 kurang 28 5. Oke, 38 ini 10 ya. Oke. Nah, lalu kemudian jangan lupa kita kalikan dengan FI karena ini tidak cuma satu ya. Jadi FI dikalikan dengan mutlak dari XI dikurangin X bar. Oke, dikali FI ya. Jadi 15 nih kali FI. FI-nya adalah frekuensi 2. Jadi 30 ya. 10 dikali 5. Oke, dapatnya 50. 5 dikali 11 dapatnya 55. Oke, ini 0 dikalikan 0 ya. 05 kali 9 45. Oke, kemudian 10 kita kalikan sama 9 dapat 90 ya. Oke, kita jumlahin berapa nih? Oke, kalau dijumlahin ini 30, 80, ini tambah ini 100, 180 ya. 270. Nah, maka simpang rataan itu adalah apa nih? Rumus ya. Jadi sigma dari FI dikalikan dengan mutlaknya ini dibagi sama N. Berarti ini kan adalah 270 ya. Dibagi sama N. N-nya 48. Nah, ini tinggal dihitung nih. Oke, mungkin kita bagi 3 terlebih dahulu. Oke, kalau bagi 3 maka dapat 90. Ini bagi 3 dapat 16. Oke, kita bagi 2. 45. Nah, tinggal 45 bagi 8 nih dihitung ya. 45 dibagi 8. Kalau kita ambil 40 di sini maka 5 ya. Oke, sisa 5 tidak bisa maka tambahkan 0 dia koma. 50 bagi 8 kita ambil 48. Oke, jadi 48. Jadi bagi 8 dapat 6. Oke, ini sisa 2 tambah 0 16 ya. 2 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 5,62. Itu adalah simpangan rataan. Nah, gitu. Oke, sekarang
berikutnya adalah ragam dan simpangan baku. Oke, jadi ragam itu bagaimana nih? Oke, kalau kita perhatikan ragam itu adalah XI dikurang X bar lalu kita kuadratkan. Sebenarnya kalau dimutak dikuadrat juga sama ya. Berarti kita tinggal mengkuadratkan yang kolom yang XI kurang X bar ini ya. Oke, saya pakai warna apa nih? Warna ungu sudah hijau ya. Oke, jadi di sini ini adalah XI dikurangin X bar kuadrat. Nah, berarti sama aja dengan kolom yang XI dikurang X bar ini kita kuadratkan ya. Jadi 15 kuadrat 225. 10 kuadrat 100 ya. Nih 25. 025 100. Oke, kalau kita jumlahin hasilnya jadi berapa? Jadi ini tambah ini 250, 350, 450, 475. Oke. Oh ya, salah nih. Kan bukan sigma dari ini ya, tapi kali F dulu. Oh, sebelum dijumlahkan kali F dulu nih, jangan lupa nih. Ya, jadi kita kalikan dengan FI dulu nih. Kok jadi lurus? Nah, jadi ini kita kalikan dengan FI, frekuensi ya. Kalau kali 2 jadi berapa nih? 450. Ini 100 dikali 5, 500. 25 dikali 11, jadi 275. Oke, kali 0 ya 0 ya. Oke, 25 kali 9, 225. Oke, 100 kali 9, 900. Nah, ini kita kalau jumlahin berapa nih? Oke, dijumlahin ya. Jadi jumlahin belakangnya dulu deh. 5 tambah 5 0, simpan 1. 1 tambah 5 6, 6 tambah 7 13, 15. Oke, simpan 1. 5 10 10 12 14 23. Oke, semoga tidak salah ya. Oke, maka ragamnya berapa nih? Oke, maka ragam itu adalah 2350 ini kita bagi sama N ya, 48. Nah, ini bagi berapa nih? Ya, intinya disederhanakan gitu ya. Coba kita bagi 2 ya. Oke, bagi 2 dapat 24. Ini bagi 2 dapat 22 kan 11 ya. Sisa 75. Oke. Nah, pakai ini habis dibagi 3. Oke, tidak habis ya. Oke, maka kita hanya bisa dapatnya begitu ya. 1175 per 24. Nah, begitu. Nah, kalau simpangan baku bagaimana? Oke, berarti akar dari ragam. Nah, oh ya, ragam itu ada yang kasih lambangnya itu S pangkat 2 ya. Makanya S-nya itu ada akar dari S pangkat 2. Oke, jadi ini adalah akar dari 1175 dibagi sama 24. Kita bisa pakai cara begini. Jadi ini 24 itu kan 4 dikali 6 ya. 1175 ini kalau kita bagi 25 berapa? Oke ya. Kalau dibagi 25, maka kita ambil 1000 mungkin. Ini 1000 bagi 25 adalah 40 ya. Oke, sisa 175 kalau bagi 25 4, 5, 6, 7 jadi 47 nih. Berarti jadi 25 kali 47. Nah, sekarang akar dari 25 kan 5 ya. Akar dari 4 kan 2 ya. Berarti masih ada sisa ini nih, akar 47 sama akar 6. Nah, biasanya sih harus dirasionalkan ya, kali akar 6 per akar 6. Maka ini jadi 5 per 2, ini akar 6 kali akar 6, 6. 47 kali 6. 47 kali 6 dapatnya 2, 4, 24, 28. Jadi 282. Jangan lupa masih di akar. Nah, oke, berarti kita dapat jawabannya adalah 5 per 12 akar 282.
Nah, gitu ya. Jadi itu adalah simpangan bakunya. Oke. Nah, sekarang sebenarnya simpangan baku itu bisa dikerjakan dengan atau ragam ya. Maksud saya ragam. Oke, jadi ragam itu bisa dikerjakan menggunakan cara lain. Oke, jadi ada cara cepatnya untuk yang ragam, yaitu cara pengkodean. Wow, ya kan? Apa kelebihan dari cara ini? Kelebihan dari cara ini adalah bahwa kita tidak perlu mencari rataan hitung untuk mendapatkan ragam. Oke, caranya bagaimana? Oke, maka saya copy dulu soalnya. Oke, saya copy terlebih dahulu soalnya. Ini. Lalu kemudian kita akan coba mencari apa? Ragam ya, menggunakan itu ya. Menggunakan cara pengkodean. Oke. Jadi pertama-tama kita perlu, oke, saya pakai warna apa nih? Pakai warna biru saja ya. Oke. Jadi pertama-tama kita perlu UI. Oke. Kita ambil di sini saja. Oke. Nah. Lalu kemudian kita perlu UI kuadrat. Jadi UI ini tinggal kita kuadratkan aja nih. Negatif 2 kuadrat untuk 4 ya. Ini 1, 0, 1, 4, 9. 3 kuadrat kan 9 ya. 2 kuadrat kan 4 ya. Oke, ini 4-nya kurang cantik. Nah, lalu kemudian kita perlu FI dikalikan dengan UI dan perlu FI dikalikan dengan UI pangkat 2. Oke, jadi FI kalau kita kali UI ini dapatnya negatif 4, negatif 5, 0, 12, 18, 27. Betul ya? Nah, ini lalu yang ada FI kita jumlahin. Jadi ini 9 sama ini coret kan 3 ya. 3, 48. Oke, ini juga 48. Oke, ini FI kali UI kuadrat. Jadi UI kuadrat kan ini ya 410149 ini ya. Kali dengan FI 2 gitu ya. Jadi 8. Ini 1 dikali 5 dapat 5. Oke, 0 ya. 1 kali 12. 4 kali 9 sama 9 kali 9 81. Nah, ini kita jumlahin. Oke ya. Jadi 8 sama ini 25, ini sama ini kan 20 tambah 5 25 ya. 25 tambah ini jadi 61 jadi 142. Oke. Nah, terus rumusnya apa nih? Oke, saya tuliskan rumusnya. Oke, jadi ragam dalam hal ini pengkodean itu rumusnya adalah jumlahan kolom yang FI kali UI kuadrat ini dibagi N. Oke, dibagi N ya. Pakai 12. N ya. Oke, lalu dikurangi dengan yang jumlahan FI UI itu bagi N, ini kita kuadratkan. Lalu hasilnya tersebut itu kita kalikan dengan panjang kelas dikuadratkan. Nah, begitu. Oke. Nah, maka sekarang kita coba berhitung. Oke. Jadi ini jumlahan yang kolom FIUI kuadrat ini kan adalah 142 ya. Oke. N-nya 48 nih. Dikurangi dengan, oke, jadi jumlahan yang kolom FIUI ini kan adalah 48 ya. Jadi ini 48 dibagi 48 dikuadratkan. Lalu dikali dengan panjang kelasnya 5 ya. Jadi 5 kuadrat. Oke, maka ini diperoleh 142 dibagi 48 dikurangin 1 pangkat 2 1 ya. Jadi kurang 48 per 48 dong ya. Oke. 1 ya kan? Nah, lalu dikali dengan 5 kuadrat. Ini berarti sama dengan 48. Ini kalau kurang 48 jadi 94. Betul nggak nih? Betul ya. Oke, dikali 25. Nah, sekarang kita mau mengakarkan begitu ya. Oh ya, ragamnya berarti tinggal kita hitung ya. Ini sederhanakan kalau mau ya. Bagi 2. Oke, bagi 2 dapat 24. Bagi 2 dapat 45, 46, 47.
kali 25. Oke. Jadi dapatnya berapa nih? 47 kali 25. Oke, 35 23 14 9 5 7 11. Jadi 1175 per 24. Oke, coba kita lihat sama nggak hasilnya. 1175 per 24 sama ya. Tapi ini sebenarnya jauh lebih sederhana dan lebih cepat karena kita tidak perlu menghitung X bar-nya begitu ya. Oke, berarti kalau sama ya udah simpang baku ya tinggal hitung aja gitu ya. Oke, jadi saya pikir video ini sudah cukup mewakili ya. Jadi bagaimana cara menentukan simpangan rataan, kemudian ragam dan simpang baku dari data berkelompok. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat begitu ya. Ya, oke. Jadi dengan demikian maka materi statistika itu sudah berakhir ya sampai di sini. Ya, kita akan ketemu di materi lain. Oke, sampai ketemu. See you.